terjadi di masjid kami, Pak. Kotor betul. Kalau enggak lampunya mati, slotnya hilang. Kalau enggak gitu embernya bocor. Mau pipis itu waktu kaki ganjel biasanya. Saya enggak ada slotnya. Pesingnya minta ampun. Tadi sampai mau nyari kamar mandi saja tidak perlu pakai mata, pakai hidung sudah ketemu, saking pesingnya. Masuk ke dalam masjid, masjidnya enggak nyaman, enggak pernah dipel, enggak pernah di vacuum cleaner. Imamnya imam jorok. Kalau dijorokin baru jadi imam. Kalau didorong baru jadi imam. Jorok, imam dorong. Besoknya sholatnya agak telat biar gak jadi imam. Nah ini terjadi. Itu dulu di Ampala seperti itu, Pak. Sound sistemnya mohon maaf gak enak sekali didengarkan. Grek-grek ngik. Nah 2016 teman-teman anak-anak muda protes kepada bupati karena Masjid Raya Al-Falah ini tanahnya milik Pemkab. Protes kepada bupati ini tanah besar-besar kok nggak diurus dengan serius, masjid besar-besar kok nggak diurus dengan serius. Akhirnya anak muda dengan orang tua menyampaikan strukturnya masing-masing yang diterima dan di SK-kan bupati, dipilihlah anak-anak muda waktu itu. Mudanya ya tidak muda seperti saya, Pak. Maksudnya muda itu umur 40, umur 50 tahun. Nah, dipimpinlah waktu itu Pak Ketua Takmir, Pak Prof. Insinyur Kusnadi Ikhwani. Profnya bukan profesor, provokator. Nah, beliau jadi takmir masjid. Pertama kali yang dilakukan adalah jalan-jalan ke Masjid Jogokarian. Di sana melihat jam 2 pagi, jam 3 pagi sampai sana jamaah itu berduyun-duyun ke masjid, Pak, untuk melaksanakan sholat tahajud. Satu kesimpulan, oh masjid ini buka 24 jam. Yang kedua, ketika sholat subuh, imamnya anak muda, suaranya lantang bagus, sound sistemnya enak. Ketika selesai kita tanya, Mas sudah hafal berapa juz? Sudah selesai, Pak, hafalan saya 30 juz. Di sini digaji, Mas? Ya, digaji. Langsung, Pak, apa yang kita lihat langsung kita terapkan. Biasanya kalau bapak-bapak, ini kan banyak bapak-bapak yang doktor, profesor. Ini saya tadi disampaikan sama Ustaz Miftah, Mas di sini banyak jamaahnya yang titel luar biasa, pendidikannya tinggi-tinggi. Biasanya kalau kita yang berpendidikan kan ATM, Pak, amati tiru modifikasi. Kalau di Al-Falah waktu itu tidak ATM, tapi ATP, amati tiru plug ketiplek persis. Apa yang kita lihat langsung kita laksanakan, nggak usah pikir panjang. Oke, di sana imam digaji, pulang dari sana kita langsung laksanakan open recruitment imam Masjid Raya Al-Falah dengan minimal hafalan 15 juz, bisa berbahasa Arab, pinter public speaking, bersuara merdu, dan digaji 2 kali UMR. Apakah berjalan dengan lancar? Apakah berjalan dengan lancar? Tidak, karena tidak semua takmir sepakat. Apalagi yang mohon maaf, yang sepuh-sepuh tidak sepakat. Mereka beranggapan imam itu tidak boleh digaji, nanti mengurangi keikhlasan. Imam kok digaji, nanti nggak ikhlas. Biasanya kan di Indonesia imam gajinya kan 2M, Pak. Matur nuwun, Mas. Nah, maka Pak Ketua Takmir waktu itu cuma menyampaikan ini, loh, imam itu digaji dan tidak digaji, lebih ikhlas digaji. Enggak percaya? Coba tanya imamnya sendiri. Coba tanya ke imamnya sendiri, gaji dan digaji lebih ikhlas yang mana? Lebih ikhlas digaji. Belum bisa diterima, beliau umroh pulang terus menyampaikan di tanah suci di Mekah dan Madinah, di sana ada tukang bersih-bersih cleaning service yang pakai baju warna hijau, warna biru itu Bapak Ibu. 1 bulan waktu itu gajinya 4,5 juta. Disampaikanlah Pak kepada Pak Platanggo. Nah ini teman-teman, di Mekah Madinah cleaning service digaji 4,5 juta.
masa imamnya nggak digaji? Coba kita cek, coba kita teliti dan riset. Ternyata waktu itu imam badalnya saja Bapak Ibu gajinya 85 juta, imam utamanya gajinya 175 juta per bulan. Dan waktu itu kira-kira apa yang Bapak-bapak sampaikan Pak dengan pendapat, dengan fakta yang semengejutkan itu? Bapak-bapak yang sepuh-sepuh menyampaikan, itu kan di sana, bukan di sini. Oh ya sudah Pak. Di Turki, di Malaysia, imam gajinya 20 sampai 30 juta. Di Brunei Darussalam, imam gajinya 40 juta. Kalau ingin lihat Pak, di Istiqlal tanya imam, pasti digaji besar. Tapi di Indonesia masih identik, imam gajinya seikhlasnya. Makanya bacanya terus Quran surah Al-Ikhlas terus gitu ya. Enggak, ini bercanda Pak, bercanda. Nah, mulai sejak saat itulah terus sedikit demi sedikit masjidnya naik Pak Bu. Mulai tahun 2017, apa yang bisa kita laksanakan ada 2 kegiatan. Coba next Mas, terus next lagi, terus lagi. Belakangnya, ya. Ini kegiatan Masjid Raya Al-Falah awal dulu Pak, pertama kali. Kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu mau nanya, pertama kali dulu melaksanakan apa Mas? Kita melaksanakan program ini yang pertama kopi dan tajai. Paling tidak Bapak Ibu, orang itu mau untuk mampir ke masjid walaupun mereka nggak sholat, nggak apa-apa, yang penting mampir dulu. Nah maka dulu kita sajikan kopi dan tajai. Berjalannya waktu ternyata kopi ini kurang efektif Pak. Soalnya banyak anak-anak kecil ngambil kopi pahit dibuang. Akhirnya kita jadikan cuma teh jahe saja waktu itu. Dan ternyata seluruh jamaah lebih nyaman disajikan jahe. Dan disajikannya 24 jam Pak. Kita langsung open rekrutmen 1 orang untuk full time ngurusi jahe saja. Terus yang kedua, bagaimana caranya agar sholat subuh itu tambah banyak jamaahnya? Jamaah cuma 7 orang. Nah, kita buatlah, mengundang bupati, mengundang kapolres, mengundang dandim, dan di flyernya ada tulisan sholat subuh berhadiah umroh, yang datang 3.000 orang. Sampai jalan raya di depan masjid ditutup Pak, dan jamaah datang 1 jam sebelum subuh. Mantap ya Pak. Jadi Pak Ketua DKM kalau pengen makmur subuhnya langsung saja Pak, sholat subuh berhadiah umroh. Langsung penuh ini aja. Setelah diadakan kegiatan ini Pak, terus kita simpulkan, ternyata jamaah di Indonesia senangnya model-model dikasih iming-iming, dikasih iming-iming. Maka setelah kegiatan sholat subuh berhadiah umroh Pak, sholat subuh berhadiah motor, sholat subuh berhadiah kulkas, berhadiah TV, berhadiah mesin cuci. Jadi bapak-bapak pulang dari sholat subuh gotong-gotong TV Pak. Sama tetangga-tetangganya terus diteriakin, Pak dari mana? Pagi-pagi kok sudah nyolong TV? Ini dari Masjid Raya Al-Falah. Di sana kalau sholat subuh dapat hadiah TV, mesin cuci sama kulkas. Ayo bareng-bareng ke sana. Wah besoknya ke sana. Padahal kita tidak setiap hari bagi-bagi hadiah. Alhamdulillah tambah semakin banyak jamaahnya. Sedikit demi sedikit infaknya naik. Nah, terus ketika kita perbaiki satu persatu Pak, imam kita adakan, terus tadi mindset utama agar orang mau dulu ke masjid tadi Pak. Kebersihannya dijaga, kamar mandinya dibersihkan, imamnya suaranya bagus, sound systemnya diperbaiki. Itu adalah hal utama, jamaah nyaman atau tidak.
Maka tadi malam, tadi pagi, subuh tadi, ketika pertama kali masuk ke sini, wah ini ciri-ciri masjid yang mudah majunya. Sudah enak sekali Pak ini. Karpet juga sudah enak. Ini kemarin kami jalan-jalan ke Karangpandang daerah Tawangmangu sana Pak. Saya ketika pertama kali masuk ke masjid itu, saya lihat karpetnya ini murah. Tapi kenapa pertama kali belum gitu? Kok empuk saya gitu? Ini kok karpetnya empuk saya gitu. Sampai saya buka, Pak, ini apa sih? Ternyata mereka pinter Pak. Beli karpetnya yang murah, bawahnya dikasih gabus. Empuk akhirnya Pak. Nah sebenarnya bapak-bapak DKM dari Masjid Al-Hikmah, ini karpetnya mahal, cuman sepertinya sudah lama. Nah bawahnya dikasih itu tambah enak. Karena memang model karpet-karpet yang mahal seperti ini, vakumnya biasanya tidak seperti vakum biasa. Vakum harganya mahal, yang 50-60 juta. Kalau ingin awet, di Alfamart juga seperti itu Pak. Beli karpetnya 1,5 atau 1,6 juta 1 meter itu, vakumnya harganya yang 70-an juta. Dan jadi awet untuk karpetnya. Nah, kenyamanan jamaah kita berikan, masjidnya ada wifi, ada tempat istirahat. Kalau orang mau COD Pak, mau kirim paketan, mau ketemuan COD, susah kalau di rumah, mending di masjid saja. Bahkan sekarang orang-orang yang barangkali di rumah Pak, kalau ada tamu ke rumah harus menyajikan teh dan lain sebagainya, mampirkan ke masjid, ada teh di masjid, selesai Pak. Nggak mau repot di rumah, mampir ke masjid, masjidnya nyaman. Nah ini adalah fungsi daripada masjid dulu di zaman Rasul. Rasul dulu masjid salah satu fungsinya Pak, menerima tamu kenegaraan. Tamu kenegaraan itu diterima di masjid Pak, bukan di rumah. Fungsinya dulu Imam Istiqlal mengatakan ada 25 fungsi masjid di zaman Rasul. Pusat peradaban, pusat ekonomi, pusat sosial, pusat pendidikan, apapun itu pusatnya ada di masjid. Nah sekarang yang salah ini, yang masjid cuma jadi pusat untuk sholat saja dan untuk ngaji. Akhirnya apa? Ya akhirnya umat Islam bingung Pak arahnya mau kemana. Termasuk mohon maaf untuk hal yang berkenaan dengan politik. Seakan-akan umat Islam itu diombang-ambingkan, hanya dimanfaatkan suaranya, setelah itu selesai. Kenapa kok demikian Bapak Ibu? Kalau dari teman-teman DMI mengatakan bahwasannya masjid yang ada di Indonesia itu ada 800.000 sampai 1 juta. Tapi sampai sekarang tidak ada caleg lahirnya dari masjid. Akhirnya apa Pak? Ketika pemilu kita bingung mau milih caleg yang mana. Masya Allah, Komeng saja Pak bisa menang. Negara kita semakin lucu. Jadi luar biasa. Saking gak adanya kader yang dilahirkan dari masjid, hingga akhirnya malah jadi lelucon seperti ini Bapak Ibu. Nah maka ini PR kita bersama. Bayangkan Bapak Ibu, 800.000 masjid, mereka melahirkan satu kader terbaik mereka, ditempatkan di legislatif. Luar biasa Pak. Legislatifnya jadi orang-orang masjid semua. Nanti kalau sudah legislatifnya orang-orang masjid, enaklah kita nyari kepala daerah Pak. Mau nyari gubernur juga enak dari orang masjid, mau nyari wali kota, bupati juga enak. Ini harus dimulai dari masjid. Maka salah satu strategi Masjid Raya Al-Falah pun juga demikian Bapak Ibu. Kita punya 5 asatid. Setiap pekannya nanti akan kita gilir ke desa-desa untuk ngisi pengajian di desa-desa. 5 tahun ke depan kita nanti akan naikkan 1 legislatif, calon legislatif. Jadi nanti harapan kita 15 tahun ke depan bupatinya dari Masjid Raya Al-Falah. Wah seperti itu nanti kan keren Pak. Indonesia jadi negara yang baldatun thayyibatun warabun maghfur.
pengen kita seperti itu, harapan kita. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berjalan demi berjalan, tahun 2020 Masjid Raya Al-Falah viral karena salah satu statement yang diberikan oleh Pak Ketua Takmir Masjid Raya Al-Falah. Beliau menyampaikan masjid buka 24 jam. Biasanya yang lain ada tulisan dilarang tidur di masjid, kalau di Al-Falah ada tulisan silahkan tidur di masjid. Disiapkan bantal, disiapkan kasur, dan disiapkan sarapan pagi. Viral se-Indonesia Bapak Ibu. Ada orang Aceh, satu rombongan 55 orang tanpa konfirmasi, langsung tahu-tahu ke Sragen, berhenti di Masjid Raya Al-Falah, sampai sana nodong, Mas katanya di sini dikasih makan. Sebentar ibu berapa orang? 50 orang. Waduh. Lah nek banyak ya harus konfirmasi dulu. Nah, kita menyiapkannya bagaimana? Oh ya sudah, kita tunggu nggak apa-apa. Oke siap, kita carikan makan. Ada orang Sidoarjo berangkat dari Jawa Timur, Surabaya menuju ke Sragen. Mas katanya di sini ada fasilitas kasur untuk para musafir. Siap Bapak, ada. Mana Mas mau lihat? Siap, kami antarkan. Ini Pak di Serambi. Ini tempatnya untuk para musafir. Kasurnya mohon maaf, fasilitasnya hanya 10 kasur saja. Yang bisa kita berikan masih ini Bapak. Gini Mas, beliau nangis Pak mendengarkan itu. Gini Mas, saya pemilik pabrik kasur di Sidoarjo. Bismillah, saya mau wakaf 25 kasur hotel untuk Masjid Raya Al-Falah. Pak mohon maaf, kita tolak. Tuh, kenapa Mas? Satu Pak, kasur hotel terlalu besar, tidak ada tempatnya. Yang kedua Pak, jangan kasur hotel, nanti jamaah nggak mau pulang. Loh serius ya? Oh, betul Pak, serius Pak. Ya sudah, pokoknya saya pengen wakaf kasur bagaimanapun caranya Mas. Siap Bapak, selain kasur hotel. Besoknya diantar 25 kasur spring bed Pak. Kita buat di situ, kita tempatkan kasur spring bed. Akhirnya setelah kita taruh kasur spring bed di tempat yang nyaman, ada jamaah yang 2 tahun tidak pulang. Alhamdulillah. Nah, mulai saat itulah ibu-ibu, bapak-bapak, Masjid Raya Al-Falah terus berkembang dengan kegiatannya yang sangat bervariasi dan sangat banyak. Dan insya Allah, coba di sebelum-sebelumnya Mas, sebelum-sebelumnya kita lihat kegiatan yang ada di Masjid Raya Al-Falah seperti apa. Nanti seperti ini Mas. Nah ini, yuk dimulai. Sebelumnya. Nah dimulai. Yuk. Nah, dimulai. Suaranya nggak keluar ya Pak ya? Sebentar, suaranya tidak keluar. Sebentar. Nah ini berbagai kegiatan Masjid Raya Al-Falah yang terkenal, masjid makan yang paling terkenal memang. Ada spesial kambing gulai, ada gulai kepala sapi dan lain sebagainya. Terus ada masjid ramah anak muda, ya anak muda kita kasih lapangan untuk berkegiatan. Ini anak kecil. Tadi kasurnya yang untuk tidur tadi Pak, spring bed tadi. Ada kajian tafsir, setiap malamnya ada kajian tafsir, taksim, bulughul maram dan hadis Bukhari. Setelah itu yang lain juga ada kegiatan kajian ahad pagi yang alhamdulillah hari ini dilaksanakan jamaahnya 10.000. Ada kajian UMKM, ini terkenalnya namanya kajian miras. Apa itu miras Mas? Minyak dan beras. Karena setelah ngaji dikasih minyak sama beras. Ada kajian satnai untuk anak-anak muda, kajian muslimah untuk para muslimah. Marbot Club ini anak-anak muda yang ngurusi masjid Pak, anak SMP, anak SMA, anak kuliah yang tidurnya di masjid setiap hari, makan dari masjid, ngaji juga di masjid.
anak-anak muda. Selain itu ada pasar sayur bahagia yang tadi sudah dilaksanakan di Masjid Uswatun Hasanah juga. Ada santunan anak yatim ini per bulan. Kalau Ramadan sampai luar-luar nggak cukup masjidnya, padahal kapasitasnya sudah 2.500 jamaah. Terus ada SPD, spesialis pembaca doa, mendoakan jamaah, mendoakan donatur karena sering berbagi beras. Terus ada yang mewakafkan sawahnya untuk Masjid Raya Al-Falah. Terus ada pelatihan media di berbagai instansi dan lembaga sekitar Masjid Raya Al-Falah karena banyak anak mudanya olahraga. Terus piknik untuk ibu-ibunya, kasih seragam, Idul Kurban. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Raya Al-Falah. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu kegiatan yang ada di Masjid Raya Al-Falah. Kalau kami rangkum ada 5 kegiatan per harinya, 35 kegiatan per pekannya, 150 kegiatan per bulannya. Maka di sana Bapak Ibu semua takmir diurus oleh anak muda. Karena kami khawatir kalau 150 kegiatan diurusi orang tua nanti takutnya melenceng. Jadi yang bergerak semuanya anak muda. Ya anak muda semas hilal seperti ini Pak. Anak muda segini-segini. Anak kelas 3 SMA, anak kelas 2 SMA, ada yang SMP. Paling kecil di sana memang kelas 3 SMP. Namanya Mas Rafin, dikasih tanggung jawab untuk muter setiap subuh. Setiap subuh kita ada kajian Pak. Nah itu ada yang memutarkan kotak infak, namanya Mas Rafif, itu umurnya 14 tahun. 1 bulan dia pegang uang sekitar 40-an juta. Anak SMP kelas 4, kelas 3. Nah jadi anak muda semuanya Alhamdulillah. Tapi tetap jangan terus anak muda semua. Harus ada orang tuanya, orang tua yang bagian penasihat, orang tua yang bagian helikopternya kalau bahasa kita. Cuma memantau dari atas, ini kurang apa, ini baiknya seperti ini Mas, ini terlalu menjauh ke sana Mas, ini jangan terlalu cepat Mas. Nah karena memang pengalaman miliknya orang tua, itu semangat miliknya anak muda. Peradaban akan muncul karena akan 2 segmentasi. Yang pertama anak muda yang semangat, yang kedua orang tua yang khidmat. Jadi kita kolaborasikan antara orang tua dengan anak muda. Seperti itu Bapak Ibu. Nah kalau untuk di bulan Ramadan kita lebih banyak lagi kegiatannya. 1 bulan hampir 350 kegiatan. Jadi sangat banyak sekali.